Baik, Shalom. Shalom. Ya, saat ini kita akan bersama-sama belajar DK dan ini kita akan belajar tentang jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami akan memulai pembelajaran kami tentang kerajaan Allah. Biarlah apa yang akan kami bahas bersama Tuhan hadir di tengah-tengah kami sehingga kami dapat menjelaskan dan dapat memberikan yang menjadi pengalaman di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berucap syukur, haleluya. Amin. Di Amin. sini kita akan bersama-sama belajar yaitu jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini dikatakan, sejak mula Allah mempunyai rencana untuk menyatakan kerajaannya di atas muka bumi melalui manusia. Itu sebabnya Allah memberikan kepada manusia kuasa untuk menaklukkan dan menguasai segala ciptaannya. Ini terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Tentang kerajaan Allah ini mungkin eh, sangat tidak jarang dan pasti bukan suatu hal yang asing lagi buat kita karena kita sering mendengar tentang kerajaan Allah, bahkan di Alkitab sering menjelaskan tentang kerajaan Allah. Nah, apa sih kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah ini sering juga disebut sebagai kerajaan surga, kerajaan terang, atau kerajaan Yesus Kristus. Nah, di dalam kerajaan ini, Allah sendirilah yang menjadi raja, sebagaimana sifat dan kepribadian seorang raja menemukan keadaan dari kerajaannya, demikian sifat dan kepribadian Allah tercermin dalam kerajaan kerajaan Allah. Nah, ini tuh eh, gimana dengan sikap kita, dengan pribadi kita, dan kita ketahui bahwa tentang kerajaan Allah ini tuh pasti ada kaitannya sama Tuhan Yesus gitu kan. Nah, selain itu di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makan, minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, tentang kerajaan Allah itu tadi bukan soal makan dan minuman ataupun apa yang kita pakai, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, di dalam Matius 6 ayat 31 juga dikatakan Tuhan Yesus mengajar kita supaya tidak khawatir mengenai apa yang kita makan, kita minum, dan kita pakai. Tetapi ini tuh kita percaya di dalam kerajaan Allah itu pasti semua itu kita akan terima gitu kan. Baik, bahkan ini akan menjadi suatu yang berlimpah nantinya ketika kita eh, berada di surga. Bahkan kalau misalnya kita percaya nih, masih di dunia aja, kalau kita percaya, tetapi eh, kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupi, bahkan ini makanan, minuman, pakaian itu akan Tuhan sediakan gitu, sehingga kita tidak khawatir lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke diskusi di mana di sini ada beberapa pertanyaan nanti Samuel N. Yakub akan menjawab pertanyaan ini. Ini tuh hanya sebagai bagaimana sharing, bagaimana bagaimana sih pandangan kalian tentang kerajaan surga, terus gimana di pengalaman kehidupan kalian eh, seperti relasi kalian sama Tuhan tuh kayak gimana? Nah, untuk soal yang pertama, apakah orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, namun banyak berbuat baik, tetapi patut disebut sebagai orang berdosa? Mengapa demikian?
Kalau dari saya, kenapa dibilang dosa? Karena seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Begitu juga perbuatan tanpa adanya iman sama juga dengan kesia-siaan. Itu makanya bisa dibilang dengan eh, bisa disebut dosa juga. Hmm, walaupun dia percaya gitu ya. Iya, Oke. Kalau menurut perbuatan Samuel, sama percaya. oke. Boleh ulang pertanyaannya kan? Apakah orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, namun banyak berbuat kebaikan, tetap patut disebut sebagai orang percaya? Jadi dia itu kan bilangnya, aku percaya, aku tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi dia tetap berbuat baik gitu. Nah, ketika dia tetap berbuat baik, dia tetap disebut sebagai orang berdosa. Nah, itu mengapa? Gimana menurut Samuel? Eh, ya mungkin dari saya, ya, dari semua orang itu ada dosa gitu. Setiap manusia tidak ada yang normal kalau orang bilang gitu. Ya kalau menurut saya, mengapa, eh, apa ya? Pokoknya di sini sama seperti aku bilang, perbuatan tanpa apa? Iman tanpa Gimana? perbuatan adalah dosa atau sia-sia gitu. Itu sih. Oke, betul. Kalau menurut aku sendiri itu, mengapa orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan namun banyak berbuat baik? Kalau kita lihat di dunia itu kan kadang banyak yang begitu, banyak yang berbuat baik tapi dia tidak percaya sama Tuhan gitu, tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, dan memang itu tetap disebut sebagai orang yang berdosa. Mungkin walaupun kita berbuat baik, tapi kalau kita nggak memusatkan hati kita, diri kita kepada Tuhan, ya sama halnya gitu. Kita berbuat baik ya berbuat baik, tapi buat Tuhan itu apa gitu. Bahkan seperti kayak nggak ada apa-apanya gitu. Kecuali kalau misalnya kita percaya sama Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita juga berbuat baik, nah itu udah top lah bagi Tuhan sendiri. Gitu. Lalu yang kedua, kalau perbuatan baik dan ibadah tidak dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, masih perlukah orang untuk berbuat baik kepada sesama dan beribadah kepada Tuhan? Mengapa demikian? Oh, kalau dari saya, ya masih masih berbuat baik dan masih eh, beribadah kepada Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena beribadah kepada Tuhan itu buat orang Kristen itu kewajiban, Hmm. kewajiban buat kita. Di mana kita ada yang bilang begini, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ya, kalau kita mau kayak gitu, berarti kita harus beribadah kepada Tuhan. Itu sih Kak. Oke, kalau menurut Yakub sendiri gimana? Kenapa diperlukan? Karena kita hidup di dunia ini sangat membutuhkan yang namanya bantuan dari orang lain. Itu makanya kita harus melakukan yang namanya saling saling membantu atau saling mengasihi sesama kita manusia. Dan pada Alkitab juga diajarkan kepada kita untuk eh, tetap saling membantu dan juga eh, saling memahami orang lain. Itu saja dari saya. Ya, baik, thank you. Benar. Kita itu harus kita berbuat baik dan beribadah itu bukan karena kita mau mendapatkan yang terbaik ya, tetapi memang itu sangat dibutuhkan. Tetapi sama seperti tadi yang dibilang Samuel tuh,
kita itu sebagai orang Kristen diwajibkan dan diharuskan untuk berbuat baik dan tetap beribadah gitu. Walaupun ya mungkin ini akan menjadi tetap dipandang sebagai hal yang berdosa, tetapi ya gimana lah kita untuk mungkin kembali lagi ke sikap kita bagaimana gitu supaya walaupun dikatakan ini kita berbuat baik dan beribadah itu tetap dipandang sebagai suatu hal yang berdosa, tapi kita tetap beranggapan bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan Tuhan juga eh, menyuruh kita untuk beribadah gitu loh. Ibadah adalah sebagai suatu ungkapan atau ucapan syukur kita kepada Tuhan gitu. Nah, mungkin kan ini 7 hari nih. Di 6 hari ini kita bekerja, sekolah, atau apa segala macam. Nah, di hari yang ketujuh itu adalah waktu yang tepat untuk kita mengucap syukur sama Tuhan, datang beribadah bersekutu kepada Tuhan. Dan itu pun ketika kita beribadah itu pasti ada orang lain gitu kan. Nah, itulah pentingnya kita tetap em, berbuat baik kepada orang lain dan juga tetap beribadah gitu. Next, pertanyaan yang ketiga, apakah yang perlu kita lakukan untuk mengalami anugerah keselamatan dari Allah? Bagaimana caranya supaya kita tetap mengalami anugerah dari Allah? Kalau dari saya, kalau buat kita masih dapat anugerah dari Tuhan, kita harus, yang pertama eh, kita harus percaya kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Hmm, Terus kita saling mengasihi satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Ya, dan paling penting juga di dunia ini kita harus berbuat baik kepada orang, semua orang. betul. Next, Yakub. Yang perlu kita lakukan yaitu kita menjaga relasi kita dengan Tuhan. Itu yang paling utama dan juga yang paling penting juga, yaitu adalah kita harus memaafkan kesalahan orang lain agar kesalahan kita juga bisa dimaafkan atau dihapus oleh Tuhan. Itu saja saya. Oke, apakah yang perlu kita lakukan untuk mengalami anugerah Allah? Nah, kita kan eh, kalau misalnya kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat, itu tuh adalah anugerah dari Allah. Nah, bagaimana supaya kita tetap mengalami anugerah ini? Ya, kita kita sendiri kembali lagi ke diri kita gitu. Bagaimana sikap kita untuk menerima dan em, mengapa ya, kayak menerima anugerah itu loh. Jadi nggak ada kata putus asa atau pantang menyerah untuk berusaha untuk tetap mengalami anugerah ini. Begitu. Yang keempat, menurut Anda, apakah yang akan Samuel dan Yakub alami bila kalian menjadi warga kerajaan Allah? Menurut Samuel dan Yakub, apakah yang akan Samuel dan Yakub alami bila kalian menjadi warga kerajaan Allah? Yang bakalan kita alami ketika kita menjadi eh, warga kerajaan Allah, yaitu yang pertama kita tidak akan merasakan, mungkin kita tidak akan merasakan kelaparan, dan juga kita tidak akan merasa lelah atau merasa sakit, terus merasa kehausan, dan juga kita akan penuh dengan sukacita setiap harinya. Betul, betul banget. Kalau Samuel, gimana menurut Samuel? Kalau dari saya, eh, sukacita setiap hari sih, Kak. Sukacita setiap hari. Oke. Nah, betul. Tadi kan kalau dari di dalam buku ini tuh dikatakan
kerajaan Allah itu, ketika kita berada di kerajaan Allah, kita akan Tuhan akan mencukupi gitu loh. Tuhan akan mencukupi semua apa yang kita butuhkan. Tetapi bagaimana dengan apa yang harus kita lakukan? Yaitu, tetapi kembali lagi, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita em, ingin mengalami sebagai warga kerajaan Allah, ya kembali lagi tadi, tetap mengucap syukur dalam segala hal gitu loh. Jangan sampai kalau misalnya kita kayak contoh hari ini kita nggak bisa makan, kita nggak bisa, terus Tuhan kita bilang Tuhan Tuhan ini di mana sih? Tuhan nggak memberkati aku gitu loh. Jadi sikap kita sebagai warga kerajaan Allah itu nggak ada gitu loh. Kalau kita bersungut-sungut terus, terus kalau kita sering mengeluh itu nggak akan ada gitu loh. Kita nggak akan ngalamin kerajaan Allah karena sifat warga kerajaan Allah adalah mengucap syukur, terus memiliki kedamaian dalam dirinya dan juga selalu bersukacita gitu, bersukacita oleh Roh Kudus. Itu pertanyaan yang keempat. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, dapatkah kalian menceritakan kapan kalian mulai percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Kalau misalnya, kalau kalian sudah mengalami atau merasakan itu, boleh diceritakan, di-sharingkan di sini. Gitu. Jadi, Samuel kapan mulai percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu mulai sejak kapan, dan Yakub juga itu mengalaminya sejak kapan gitu. Mungkin dari lahir dia merasakan saya itu merasakan Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Ya karena eh, Tuhan itu selalu mencukupkan gitu. Setiap yang apa saya butuh pasti Tuhan cukupkan. Ya puji Tuhan sampai sekarang saya sudah kerja, jadi ada kendala, ada masalah kerja. Selalu saya selalu begini berdoa kepada Tuhan. Tuhan bantu saya, lindungi saya. Pasti pekerjaan itu akan selesai dengan mudahnya. Yang pekerjaan yang sangat sulit kita akan kerjakan dengan mudahnya. Kenapa? Karena kita percaya karena Yesus Tuhan, karena Tuhan selalu mencukupkan kita dan selalu menyertai kita setiap waktu. Betul. Nah, kalau Yakub sendiri gimana? Sejak Kalau dari kapan? saya, Hmm. sejak kapan? Dari sejak saya lahir. Kenapa? Karena saya lahir, saya sudah mm, menganut agama Kristen dan juga sudah percaya eh, yang namanya Tuhan Yesus Hmm. itu. Dan yang saya alami selama ini dari dulu yaitu di keluarga kami tidak merasa kekurangan dan juga selalu diberkati setiap harinya dan juga diberikan damai sejahtera dan juga anugerah dari Tuhan setiap harinya sampai sekarang. Oke. Ya, eh, mungkin kita ini dilahirkan dari keluarga Kristen sehingga kita sama-sama percaya bahwa Tuhan, Yesus adalah Tuhan gitu kan. Dan benar, eh, saya juga ngalamin ini bahwa percaya sama Tuhan dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan itu sejak memang sejak kita eh, mungkin waktu masih bayi kita belum mengerti apa-apa ya, tapi ketika kita sudah mulai dewasa, kita udah mulai sekolah, nah di situ kita mengerti gitu loh, kita oh iya Yesus adalah Tuhan gitu. Nah, kita mulai percaya di situ, apalagi waktu kita sudah baptis gitu kan. Nah, kita lebih mengenal Tuhan lebih lagi gitu. Nah,
Dan ketika kita percaya sama Tuhan, ya pasti banyak hal yang terjadi gitu loh. Hal yang terjadi dalam kehidupan kita pasti sering kita alamin untuk kebaikan Tuhan gitu. Nah, eh, itu sih yang kita pelajari hari ini, dan semoga apa yang sudah kita bahas bersama, kita sharing bersama itu dapat memberikan semangat untuk kita sendiri, dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, dan di dalam kerajaan Allah tuh kita pasti akan mendapatkan yang mungkin yang di dunia nggak ada gitu. Tapi ketika nanti suatu saat kita meninggal dan kita masuk kerajaan surga, ya kita akan ngalamin bahwa betapa baiknya Tuhan gitu loh. Kita akan bisa ini itu gitu dengan bebasnya. Mungkin kalau di dunia kita kayak ada larangannya gitu. Nah, nanti bersama Tuhan kita nggak ada larangannya. Bahkan soal makanan minuman yang sering kali kita khawatirkan itu pasti bukan pasti lagi di surga sudah Tuhan sediakan untuk kita gitu. Oleh sebab itu, karena sharing kita sudah selesai, semua pertanyaannya juga sudah dijawab. Nah, sekarang kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah sharing dan kami juga sudah membahas bersama bagaimana tentang kerajaan Allah di dalam kehidupan kami maupun di dalam hari-hari kami Tuhan. Dan kami percaya kami selalu dicukupkan oleh Tuhan, dan ampuni jika setiap kami sering mengeluh, sering berputus asa tentang makanan dan minuman Tuhan. Tolong ampuni kami, dan biarlah setelah kami belajar ini, kami bisa memahami bahwa tentang kerajaan Allah itu bukanlah soal makan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami lebih lagi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk Samuel yang sedang sakit, Engkau memberkati dia, dan biarlah Samuel bisa kembali pulih Tuhan, dan sakit sakit lambungnya dapat kembali pulih Tuhan, dan biarlah esok hari ia bisa menjalankan hari-harinya dengan baik, bisa bekerja dengan baik ya Bapak. Engkau berkati juga Yakub, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, Engkau berkatinya selalu Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, setiap pelayanan kami, setiap usaha kami, setiap studi kami, Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Amin.